Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qolatil ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi imamin imam. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi itu doanya luar biasa, bro. Kita hanya minta bisa berpikir pada Allah, mengingat nama Allah terus dan bersyukur. Waduh, luar biasa, bro. Ketika itu dan dapat keriduan Allah, wah itu yang dikejar. Tambahkan juga doa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wah itu udah gitu, tambahkan lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Tambahkan lagi doanya, Allahumma fini bihalalika an haramik wa gini bifadlika man siwak. Ya Allah, anugerahkan pada kami rezeki yang halal ya Allah, sehingga terhindar dari yang haram, dan jadikanlah kami hanya bergantung padamu. Wah, dahsyat sob. Jadi siklus hidup, kalau mau berkah siklus hidup kita harus dengan doa terus dulu. Tapi sob, jangan panggil saya Ustadz ya, karena saya kaleng-kaleng sob, masih banyak belajar gitu, banyak kurangnya, banyak lemahnya gitu. Panggil Cap aja gitu. Oke, ini saya ada testimoni dari warga Jember, SKD Jember, namanya Nang Hariki. Dan mudah-mudahan beliau ditambahkan lagi keberkahannya sama Allah gitu. Dan memang saya sekarang ini lokasi di Kediri, dia nanya, Cap di Surabaya tanggal berapa gitu. Ini tanggal 8 lokasinya di mana, Cap? Kalau nanya lokasi, kalau saya ini dadakan orangnya gitu. Kalau Anda mau nyiapin sendiri kan bagus gitu. Di rumah Anda kayak di mana sih terserah gitu. Kasih saya waktu, schedule-nya 1-2 jam saya wakafkan untuk off-dar gitu. Mau nanya bisa beli. Nah, sekarang tanggal 3-5 saya di sini di Kediri, sekarang di kaki Gunung Lawu. Anak-anak lagi berenang, terus 3-5, 6-7 saya di Malang atau Surabaya, 8-nya saya di Banyuwangi. Kalau Anda mau ketemu dengan saya, mau konsultasi, mau kopdar, monggo gitu. 5-10 orang nggak masalah gitu, atau berapa orang nggak masalah. Yang penting apa? Siapkan kopi dan juga pisang goreng. Oke, bercanda sob. Cap saya perlu bayar gak kalau Cap datang itu? Sorry, saya ini bayarnya mahal. Nggak, kalau Anda nyiapin uang receh, nggak mau saya. Uang receh, 1 juta, 2 juta, 10 juta, uang receh bagi saya. Saya senangnya apa? Dibayar mahal, lebih mahal lagi. Ya itu apa? Doa terbaik, saling mendoakan gitu. Jadi kalau Anda muslim, tambahkan Al-Fatihah sama salawat Nabi. Jadi itu prinsip saya nggak mau dibayar oleh manusia, saya ingin dibayar sama Allah gitu. Dan ternyata apa? Indah dibayar sama Allah. Rezeki itu berlimpah terus. Nah, seperti kesaksian Nang Hariki ini. Oke. Saya mau ketemu dan mengucapkan terima kasih atas ilmu-ilmunya, Cap. Dari mulai saya belajar di IG saja, IG Ridwan Bali /SKDA, sampai di YouTube channel Ridwan Bali, dan masih terus saya pelajari. Masih belajar, alhamdulillah kalau bermanfaat. Akhirnya saya sendiri menghadapi pengacara yang sudah somasi ketiga. Gila sob, menghadapi pengacara somasi udah ketiga, luar biasanya. Wah, berani ke kami, tapi akhirnya saya mundur dia mundur alon-alon ke jalur hukum. Akhirnya dia mundur gitu. Jadi kalau udah belajar, jadi gini, kalau belajar di saya di IG, di YouTube segala macam-macam, jangan lihat 10-20 baru ini langsung Anda ngerasa ini. Pelajari ya. Iya. 5-10 sob. 50-100 YouTube saya pelajari aja terus gitu sampai Anda paham isinya gitu. Banyak orang salah kapan hari lelang, ini apa, ngerasa gimana nanti saya ke pengadilan. Gimana Anda mau ke pengadilan, mau gugat lelang kalau data dan bukti tidak ada gitu. Saksi, bukti dan saksi tidak ada, data juga nggak bisa kalau Anda negosiasi. Kumpulkan dulu semua, makanya harus paham alur berpikirnya secara hukum, dan secara bisnis saya ajarin ke Anda gitu. Tapi itu Anda lihat, itu bukan hanya 5-10-20 ngerasa paham, 50-100 ya, atau ulang-ulang kalau nggak ngerti gitu. Catat pelan-pelan gitu. Masalahnya gini loh, karena kenapa? Kalau saya kan ini YouTube-nya kan pas-pasan gitu, ngomongnya juga masih belepotan gitu. Bukan kayak halo, nggak bisa saya kayak gitu, kayak hebat-hebatan gitu. Saya apa adanya, pas-pasan, terus kadang-kadang ngaclok gitu. Ya saya tahu kekurangan saya, mudah-mudahan Anda doakan, mudah-mudahan saya lebih bagus lagi ya. Jadi mohon ya. Yes. Oke. Akhirnya saya bisa sendiri menghadapi pengacara yang sudah somasi ketiga ke kami, tapi akhirnya dia mundur alon-alon ke jalur hukum. Semoga ilmunya bermanfaat ke masyarakat luas dan berkah buat kita semua. Kenapa gitu? Karena hutang piutang tuh jalurnya perdata sob.
Jadi kalau Anda panjang prosesnya gitu. Mungkin sekarang saya mulai dapat manfaat dari menghindari riba. Karena ketika menghindari riba sepertinya mulai dipercaya orang banyak. Orang percaya di mana saya disuruh cari sebarang sembako seperti mie goreng, minyak goreng, tapi ditransfer duluan oleh mereka. Ibarat barang belum dapat, tapi saya sudah dapat keuntungan. Walaupun margin sembako itu kecil daripada barang seperti mau jual beli handphone, motor, dan yang lainnya. Orang senang hari ini, orang sudah punya rezeki masing-masing gitu. Dan keberkahan yang Anda dapatkan, dipercaya orang, ditransfer dulu, itu saya dapatkan juga gitu. Kalau dulu saya nggak punya waktu kayak gini gitu. Bersantai, ibadah pun saya cepet-cepetan gitu segala macam-macam. Kenapa? Karena saya jadi budak riba, sob. Pinjaman bank saya mungkin di atas 10 M gitu kemarin itu dulu gitu. Karena kenapa saya butuh pinjaman? Karena saya ngerjainnya project. Jadi kalau project 3 miliar kan hanya dikasih DP kan 20%. Sisanya 60-50%-nya itu saya dari uang bank tadi modalin gitu, sampai selesai gitu. Memang omset saya tiap bulan gede, sob. Ya, minimal dapat 2M, 3M. 2M aja saya masih rugi kadang-kadang. Kalau kayak ini nggak bisa bayar overhead saya hampir 250 jutaan gitu. Jadi kalau saya mau untung tuh di atas 2 sampai 3 miliar gitu. Iya. Tapi intinya apa? Ternyata sengsara, sob. Dari 5 proyek 2 miliar, 3 miliar, ada aja kendalanya. Proyek nggak selesai, bermasalah, bukan nggak selesai, bermasalah, berlarut-larut, pembayaran nggak dibayar, kena tipu segala macam-macam. Akhirnya apa? Nggak berkah, sob. Omset gede kalau nggak berkah percuma, karyawan banyak kalau nyusahin nggak percuma gitu. Jadi saya jadi budaknya mereka semua. Akhirnya saya berpikir, loh yang kerja tuh saya apa mereka gitu, kerja buat saya. Akhirnya saya jadi tukang tagih, saya ke project, ngadepi orang segala macam, capek sendiri karena semua nggak berantakan semua. Tapi setelah tobat riba luar biasa. Memang ada cobaannya, tapi itu akan menguatkan kita. Salah satu contoh, ketika saya bebas riba, saya berarti kan tidak ngambil proyek yang gede-gede. Kalau saya tanya dulu, saya cash to cash bayarnya. Jadi saya mohon maaf ya, kalau saya ada project kitchen, itu minimal 50% DP-nya. Kan orang nggak mau. Sebelum dikirim, saya minta pembayaran 90% dulu. Nah, itu kan pada nggak mau semua. Ya udah, akhirnya saya kerjakan project yang kecil. Di bawah 500 juta ke bawah. Biasanya 500 juta ke bawah untuk proyek kitchen, untuk hotel, resto itu biasanya ownernya siap uang cash dulu. Saya ngomong di awal loh. Dan alhamdulillah, omset saya langsung drop, sob. Tadinya minimal 2,5, 3 miliar, segala macam-macam. Turun tinggal 100 juta. Kadang-kadang sampai 100 jutaan. Rugi iya gitu, tapi alhamdulillah saya bisa tenang hidup segala macam-macam gitu. Untuk kecil nggak masalah, yang penting jalan. Jadi saya kadang minta DP 50%, sebelum dikirim saya kadang minta 50% lagi 100%. Percaya syukur nggak percaya apa-apa. Kenapa orang bisa mau percaya? Karena satu, saya punya tempat di Bypass Ngurah Rai, itu tempat yang paling strategis di pasar, itu punya saya sendiri. Terus kedua, Metro Kitchen saya itu tidak pernah ngangkir dari proyek apapun pasti selesai. Jadi intinya gitu. Jadi orang kalau punya karakter baik, insya Allah akan baik. Jadi Anda jangan ngomong, jangan berpikir saya ini gimana. Makanya jadilah orang baik. Jadi ketika kita berusaha untuk jadi orang baik, kita tidak pernah ngemplang, kita belajar kerja jujur, ada kesulitan kita terbuka segala macam-macam, insya Allah. Dan itu kadang-kadang orang tuh, mohon maaf ya kayak Anda semua, kapan hari 2-3 tahun lalu saya dapat proyek hampir 2 miliar. Orang langsung transfer ke saya berapa? 1 miliar, padahal belum ngerjain apa-apa, Bu. Hanya ngomong gini toh. Saya nanya, Pak Ridwan gini, saya bilang, orang lain nawarin 2,5 miliar, berapa miliar, saya bilang, saya bisa 2 miliar. Kalau harga bisa saya tawar, tapi bisa ada tawar. Tapi kalau ini payment saya nggak bisa gitu. Akhirnya teman, saya dapat pembayaran proyek orang menawarkan 2,5 miliar, saya cuma 2 miliar. Akhirnya apa? Mana uangnya Pak? Besok kalau Pak minta sebulan jadi, sini besok uangnya. Langsung transfer 1 miliar. Ya itu dia. Dan Pak mohon maaf Pak ya, nanti saya pas Bapak pengirim barang saya minta dibayar 90%. Oh siap Pak Ridwan. Yang penting sebulan jadi. Orang lain menawarkan 3 bulan. Sebulan jadi gitu. Jadi itu teknik saya. Jadi saya kadang-kadang harganya, marginnya nggak terlalu besar, tapi karena banyak jadi luar biasa tuh. Nanti Pak berenang ya Pak. Lagi YouTube dulu Pak. Ini mana jalan lewat mana nih? Lewat situ bisa, lewat sana bisa. Lewat situ dulu. Lewat situ Pak. Ini nggak bisa lewat situ. Lewat mana? Atau lewat situ, melipir. Oh, kasih sintetiknya. Iya. Mana lewat mana? Lewat situ, melipir. Lurus baru kiri. Kanan. Lurus. Pak. Iya betul. Iya. Jadi itu teknik saya sob. Ya mohon maaf karena pas-pasannya. Dulu ketika saya terusin ketika saya jadi tukang survei di PT Adira Dinamika Multi Finance, dia kerja di Multi Finance dulunya.
TBK Renon Denpasar beberapa tahun, dan setelah itu lanjut ke sales mobil Suzuki Indo Bali Imam Bonjol sebesar Denpasar hampir 6 tahun. Niatnya padahal jujur, berusaha jujur mungkin, tapi banyak orang ragu-ragu atau kurang percaya. Tapi ada juga beberapa yang mobil beli cash duluan, uangnya sedikit ke sana, tapi tiap jam ditelepon terus seperti ragu dan nggak percaya. Ini bukti transfer, dia dapat berkahan sob. Jadi apa? Orang transfer duluan sebelum barangnya datang. Ini dia sekarang nih, ketika disuruh cariin mie sedap dan minyak goreng, ini dia. Jadi ya kecil-kecil ada aja rezeki, nggak apa-apa. Jadi rezeki saya juga sama sekarang. Omsetnya drop banget, kecil-kecilan, tapi apa? Tapi berkah sob. Tenang. Semoga ilmunya Kep Ridwan terus bermanfaat bagi kami dan dapat memberi keberkahan kepada warga dan kepada Kep serta keluarga. Nah itu dia, bayaran tuh saya tuh mahal sob. Apa bayaran saya? Saya nggak suka uang receh itu. Jadi bayar apa? Saling mendoakan yang terbaik. Bagi muslim tambahkan Al-Fatihah dan Salat Nabi. Saya ini terbuka bagi muslim dan non-muslim. Saya sangat bersyukur dapat ilmu bermanfaat dari dimana kemarin saya menghadapi pengacara, polisi, bahkan preman untuk menagih kasus perhutangan yang total nilai keseluruhannya kurang lebih 500 juta. Akhirnya diberi kemudahan dan berakhir untuk mencicil pokok saja semampunya. Nah itu dia berkahnya gitu. Kenapa? Oknum polisi pun untuk urusan hutang piutang itu tidak ada urusannya dengan pidana, penjara, polisi, jaksa, tidak ada urusan sob. Itu hanya kasus perdata ya. Jadi kalau mereka datang, Bapak datang sebagai apa? Mana surat tugasnya? Jadi intinya itu. Dan saya pernah ngalami itu ketika kemarin saya masalah ini di Makassar, mobil leasing sudah ada orang finance-nya, sudah ada DC-nya, debt collector-nya, sudah ada oknum aparat gitu loh. Pakatnya juga lumayan gitu. Dan dia buka surat tugas. Saya lihat, mana Pak? Saya pakai ini aja, pakai WA video gitu. Mana Pak surat tugas? Oh iya, Bapak kalau di sini Bapak mohon maaf, ini kan kasusnya perdata. Tidak ada hubungannya dengan Bapak, polisi. Dia ngomong. Tapi saya ditugaskan baca surat tugasnya, Pak. Itu hanya disuruh ngamankan, bukan surat tugasnya, bukan disuruh membantu finance kan, bukan leasing kan, bukan. Ya udah, Bapak berarti diam. Tunggu sampai ada surat pengadilan. Kalau Bapak ini untuk panggilan pengadilan, pihak pengadilan. Oh, akhirnya dia diam gitu. Akhirnya gagal, batal. Jadi saya kapan hari pernah video ini orang udah panik, udah mau tinggal di derek gitu. Akhirnya batal semua. Supirnya saya ancam juga, Bapak sekarang ini cari foto KTP-nya. Jadi siapa yang di situ yang berurusan dengan, sampai bisa keangkut mobilnya, berarti apa? Bisa saya pidanakan gitu. Dan akhirnya batal semua sob. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau nanti susah ada oknum pun tanya dulu, Bapak mana? Fotoin dulu satu-satu, tenang. Jadi tidak boleh panik gitu. Tidak, kalau panik itu hanya ini. Dan ini ternyata sukses gitu. Didiskusikan akhirnya bisa gitu. Bisa hanya bayar pokok, insya Allah gitu. Yang penting apa? Yang penting tidak ada niat untuk melarikan diri, tidak ada niat untuk ngemplang, niatnya untuk bayar gitu. Kep, saya nggak ada uang Kep ketika bayar. Nah gitu dia, itu salahnya. Jadi banyak orang berpikir menyelesaikan hutang dulu harus uang tok gitu. Kep, saya kesulitan, wajar gitu. Saya juga sama gitu. Saya ketika saya menyelesaikan kemarin ini untuk hutang ya miliaran lagi, bukan ini. Itu alhamdulillah bukan hanya ini. Saya dapat potongan dari tagihan itu hampir 70% gitu. Segala macam-macam. Kok bisa? Kenapa? Itu tadi. Pasrah pada Allah. Ketika Kep sulit banget negonya, ya nggak apa-apa, memang sulit kita diuji gitu. Tapi kalau kita sabar sob, berkahnya, balasannya luar biasa sob. Kemudian jangan ngerasa bahwa itu kita bisa menyelesaikan sendiri. Siapa bisa menyelesaikan? Allah yang menyelesaikan gitu. Jadi saya memang optimis ya Allah tahun ini lunas semua gitu. Tapi waktunya itu jangan kita yang menentukan, biar Allah yang menentukan. Allah menentukan yang terbaik sob. Jadi gitu. Dan alhamdulillah ternyata apa? Selesai sob. Nego alot segala. Padahal saya ngelawannya bukan ini, dengan ini loh, LPS loh, lembaga penjaminan simpanan yang kan kalau bank itu tutup mereka yang ngambil. Berarti kan lembaga negara gitu. Alhamdulillah selesai. Sampai ke sidang pun kapan hari pernah saya kena sidang. Saya dampingi, selesai juga, menang gitu gugatannya, padahal lawan negara. Yakin. Kenapa? Backing kita Allah. Saya mengeluarkan duit demi Allah, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk nyogok. Karena saya nggak suka nyogok dulu. Karena yang nyogok dan menyogok itu karena dilaknat Allah gitu, kena hukuman dari Allah. Dan alhamdulillah selesai gitu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau ketika urusan kita sebagai manusia sudah tidak bisa, udah ngerasa pinter nggak bisa, punya teman bisa, pinjam kemana nggak bisa, minta tolong ke siapa? Ke Allah gitu. Minta aja, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna ijazita salah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah, karena sulit itu datang darimu ya Allah, maka mudahkanlah.
Jadi semua urusan kita bergantung pada Allah. Ketika kita udah bergantung pada Allah, luar biasa. Kayak doa saya nggak dikabulkan, saya maaf ya, kalau ada anak ngerengek terus tiap ke orang tua tiap hari, pagi, siang, malam, sore, segala macam bla bla. Jadi perhatian, lama-lama jadi perhatian. Itu juga kita ibaratkan kita ke Allah. Kalau kita terus-terusan berdoa, masa Allah nggak ini kan kita itu. Seluruh kehidupan kita itu doa, Dan saya ini nggak pintar segala macam-macam. Saya hanya ngampalkan doa-doa pendek yang luar biasa, yang dahsyat gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja gitu. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa, dan mohon maaf ya sob ya. Kalau saya salah, saya memang banyak salahnya, gudang salah. Kalau kurang kekurangan. Mohon kalau bermanfaat, bayarkan saya dengan doa terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.